Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha semuanya, dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini pun kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan di penghujung kehidupan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam jangan lupa selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umat di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh dan soleha dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya, sebelum melakukan proses belajar mengajar, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah. Dan tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini tentang bagaimana kita harus menjaga lisan. Semoga bermanfaat ya nak ya. Baik anak soleh dan soleha dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tujuannya adalah agar kita semakin taat kepada Allah semata. Itu adalah salah satu bukti rahmannya Allah kepada hamba-hambanya. Dan jumlah nikmat Allah itu hanya Allah saja yang maha mengetahui. Di dalam Al-Quran kata Allah, dan Dia menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Ya, jadi ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Ya, dari sekian banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, termasuk yang paling agung adalah nikmatnya lidah. Karena dengan lidahnya kita akan mampu berkomunikasi dan mengungkapkan apa saja yang kita inginkan. Di dalam Islam, lidah yang bentuknya kecil ini diibaratkan pedang bermata dua. Jika ia tidak memberikan manfaat kepada kita, maka lidah kita ini justru akan membinasakan diri kita sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah pun mengingatkan kita semua bahwa kata Allah, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, ini adalah surat Qaf ayat 18. Dilanjutkan di surat yang lain, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Ya, ini jelas bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah, ya, melalui malaikat-malaikat yang pekerjaannya memang mencatat semua yang kita lakukan, baik yang terpuji maupun yang tercela. Semuanya tidak akan lalai dari pengawasan Allah, dan semuanya akan tercatat oleh malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para pendengar dan anak-anak sekalian, dari ayat ini jelas bahwa amalan-amalan kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menugaskan sebagian malaikatnya yang mulia untuk mencatat semua ucapan dan perbuatan kita. Oleh karenanya kita harus menggunakan lidah ini dengan hati-hati, karena malaikat tidak akan pernah lengah mengawasi dan mencatat semua amal perbuatan kita. Ya, kita harus tahu bahwa orang yang bijak bukanlah orang yang asal-asalan ketika berbicara, tapi orang yang bijak adalah orang yang berpikir sebelum berbicara. Apakah perkataan yang ingin dia ucapkan itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah, atau justru sebaliknya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, atau lebih baik kita diam. Ya, terkadang diam itu ya lebih baik daripada kita banyak berbicara, karena semuanya akan tercatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, dari hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin berbicara, maka seharusnya kita berpikir terlebih dahulu. Jika kita yakin bahwa ucapan kita ini akan menimbulkan akibat yang jelek, yang tidak baik, maka berbicara akan sia-sia, ya. Namun ketika perkataan kita ini baik, maka tentu saja itu akan memberikan manfaat. Apalagi yang dibicarakan adalah suatu kebaikan yang akan memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Namun jika perkataan kita itu justru mengandung maksiat, maka diam itu lebih baik. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan bagaimana iblis laknatullah itu mengomando bala tentaranya. Iblis berkata kepada anak buahnya, doronglah lisan manusia untuk mengucapkan berbagai perkataan yang akan merugikan dan tidak akan menguntungkan mereka. Kemudian halangilah mereka untuk membiasakan lisannya dengan hal-hal yang bermanfaat, dari zikir, dari istighfar, dari membaca Al-Quran, memberikan nasihat, dan berbicara tentang ilmu. Suruhlah mereka berbicara dengan kebatilan, karena orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang pandai bicara. Dan suruhlah mereka diam dari kebenaran, karena orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Lalu kata iblis, ketahuilah bahwa lisan inilah alat aku akan berhasil membinasakan anak keturunan Adam dan menyeret mereka ke dalam neraka jahanam, karena sudah banyak korban yang berhasil aku bunuh, aku tawan, dan aku lukai melalui lisan mereka. Ini harus menjadi pengingat bagi kita semua, agar kita benar-benar menjaga lisan kita ini dengan sekuat tenaga, karena yang namanya lisan itu tidak bertulang, ya. Jadi mudah sekali melontarkan kata-kata yang kita kadang-kadang tidak menyadarinya, ya. Bahkan karena mungkin lidah kita ini sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kita lebih senang banyak berbicara ketimbang diam, ya. Padahal sesuatu yang tidak bermanfaat itu justru akan mencelakakan kita. Semoga kita semua bisa menjaga lisan ini menjadi ladang pahala bagi kita, bukan justru menjadi sesuatu yang mencelakakan kita. Semoga Allah selalu mengarahkan kita, membimbing kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi.
Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa Umi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.